Hati manusia yang jernih dan suci itu tidak ingat makhluk, ingatannya menuju Allah, lupa dunia ingat akhirat, lupa apapun yang berada di sekitarmu dan ingat apa yang berada di hadapannya. Engkau tertutup dari mereka dan semua yang ada pada mereka ada padanya. Mereka sibuk dengan urusan dunia daripada akhirat. Mereka tinggalkan rasa malu. Terhadap Tuhan mereka pun tidak malu. Terimalah nasihat saudaramu yang beriman dan jangan berselisih dengannya. Karena ia melihat kamu dalam sesuatu yang tidak engkau lihat di dalam jiwamu sendiri. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman menjadi cermin orang beriman. Orang beriman memberi nasihat yang benar kepada sesamanya, mukmin, dan menunjukkan sesuatu yang tersimpan padanya. Ia pandai membedakan antara baik dan buruk. Maha suci penuntun hatiku menjadikan aku penasehat makhluk dan menjadikannya untukku sebesar-besar himah. Sesungguhnya kau penasehat, aku tidak butuh balasan kebaikan itu. Akhiratku aku hasilkan di hadapan Tuhan. Aku bukan pengejar dunia, aku juga bukan penghamba akhirat, bukan penghamba dunia dan bukan penghamba segala apapun selain Al-Haq. Aku tidak akan bersembah diri kecuali untuk Dia semata, ya untuk Zat Maha Satu yang kadim. Sesungguhnya kerianganku menguntungkan kamu dan kesedihanku menghancurkanmu. Wahai manusia, tanggalkan rasa besar diri di hadapan Allah, juga terhadap ciptaannya. Ketahuilah ketentuan manusia, rendahkan jiwamu. Semula engkau nutfah dari air hina, dan akhirmu jadi bangkai yang busuk. Engkau jangan sesekali termasuk orang loba, hirash, dan pemburu nafsu, membawa hawa nafsu ke pintu para penguasa untuk penghasilan dari mereka yang tidak dibagikan untukmu dengan tingkah hina dan rendah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teramat pedih siksa Allah bagi hambanya yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuknya. Celaka engkau, wahai pembodoh ketentuan yang ditetapkan. Apakah engkau mengira bahwa bangunan dunia mampu memberimu sesuatu yang tidak dibagikan untukmu? Sesungguhnya kehendak seperti ini adalah bujuk rayu setan yang bersamayam dalam kalbu dan otakmu. Bukankah engkau hamba Allah yang lemah? Engkau hanyalah hamba penyembah nafsu setan, penyembah pangkat, penyembah uang. Perangainya niscaya engkau lihat membawa keberuntungan sehingga menguntungkan jalanmu. Di antara ulama berkata, siapa tidak melihat orang beruntung maka ia tidak beruntung. Engkau lihat orang beruntung, tapi hanya engkau lihat melalui mata kepalamu, bukan dengan mata hatimu atau dengan penglihatan sir dimensi ketiga. Imanmu hanya iman yang tidak lekat dengan jiwa, maka tidak bisa tidak basyirahmu yang bisa untuk melihat itu padam. Firman-Nya, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Surat ke-22 ayat ke-46. Rakus merebut dunia dari punya orang lain, menjual agama dengan harga rendah, yang nampak dengan yang fana, itu menjadi hobimu. Selagi engkau kurang iman, maka perdekatlah kamu, perbaikilah kehidupanmu sampai orang lain tidak engkau butuhkan. Bila imanmu kuat dan sempurna, mendekatlah kamu dengan pasrah di hadapan Allah dan melepaskan kausalita, memutuskan Tuhan-Tuhan, melepaskan diri dari segala keberadaan ini melalui hati. Bebaskan hatimu dari tahan tumpahmu, keluarga, harta duniamu dan terhadap apa saja yang engkau lihat.
Serahkan apa yang ada dalam genggamanmu untuk keperluan famili, teman, dan saudaramu. Jadilah engkau seakan-akan Rajapati telah mencabut nyawamu, seakan-akan sambar nyawa telah menyambar nyawamu, seakan bumi menganga menelanmu, seakan gelombang dahsyat menyedotmu ke dalam lautan dan menenggelamkanmu. Barang siapa sampai ke makam ini, niscaya sababiyah tidak berpengaruh bagimu. Karena keberadaan itu hanya menurut pandangan lahiriah saja dan bukan menurut alam batiniahnya. Wahai manusia, bila engkau tidak mampu melintasi apa yang kujelaskan, mencoba lepas dari kausalitas, lingkaran sebab, dan bergantung kepadanya yang kau ikuti dengan hati dari segala penjuru, maka dirimu berada pada lapisan atas, tapi bukan lapisan atas itu. Bila engkau tidak mampu melaksanakan tersebut, maka tiada yang lebih kecil daripada sebahagian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lepaslah dari kepentingan dunia, semampumu. Wahai sahaya, bila saja engkau mampu lepas dari keterjepitan dunia, lakukanlah. Jika tidak mampu, maka bersegeralah dengan hatimu mengadu kepada Tuhan, dan bergantunglah di bawah rahmat-Nya sampai keterjepitanmu dari dunia longgar untukmu dan lepas dari hatimu. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangan-Nya tergenggam segala sesuatu. Dapatkan pintunya, pintalah agar membersihkan hatimu dari yang lain. Penuhilah dia dengan iman, marifat, ilmu, dan berkarya. Pintalah dia agar memberimu yakin dan berjinak hati dengannya, dan agar menyibukkan setiap organ tubuhmu dengan taat kepadanya. Carilah setiap hal itu darinya, jangan dari yang lain. Wahai sahaya, kelincahan lisan tanpa dibarengi amalan hati tidak akan mampu mengajakmu sampai kepada Allah. Perjalanan itu hanya perjalanan hati, kedekatan itu hanya kedekatan sir, amal itu hanyalah amal yang berfungsi, serta menjaga hukum syariat melalui anggota tubuhmu, serta berendah diri untuk beribadah. Barang siapa jadikan lisannya sebagai tolok pengukur, maka ia tidak punya ukuran. Barang siapa menampakkan amal kepada manusia, maka tiada amal baginya. Usahakan beramal dengan tersembunyi, jangan engkau tampakkan secara terang-terangan kecuali amalan wajib yang tidak bisa tidak harus ditampakkan. Hukum-hukum dasar itu telah mendahuluimu. Maka tidak berguna hukum ciptaanmu untuk kau terapkan di atas bangunan yang mendasarinya. Bila bangunan bergeser sedang dasar telah diletakkan hukum, maka kuatlah bangunan itu dengan megah. Tidak kenal ikhlas, tiada amal baginya. Hukumlah amalan dasar dengan tauhid dan ikhlas, lalu bangunlah amalan berdasar kekuatan daya Allah, bukan atas dasar daya kekuatanmu. Kekuatan tauhid itu pembangun, bukan kekuatan syirik dan munafik. Pentauhid adalah orang yang mengangkat kemampuan amalannya semaksimal mungkin, sedang orang munafik tidak demikian. Wahai Allah, jauhkan antara kita dan orang munafik meliputi segala laku kita. Dan berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.